Sebagai warga Sukabumi, kita patut bangga dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Sukabumi. Mulai dari sumber daya alam hingga keindahan pariwisata yang ada di Sukabumi dan juga pertanian yang ada di Sukabumi. Salah satunya adalah buah manggis. Buah yang sering disebut ratu buah ini memang memiliki banyak khasiatnya, terutama bagi kaum hawa. Ternyata ratu buah yang menjadi ciri khas di Sukabumi ini juga memiliki kualitas ekspor hingga ke Eropa dan juga negeri Cina. Lalu, bagaimana sih cerita tentang ekspor manggis dunia dari Sukabumi? Di malam hari ini, saya dan Muslihat di ruang publik IJTI kedatangan seorang tamu yang spesial sekali. Dan ini seseorang eksportir yang handal dan ini juga merupakan orang asli Sukabumi. Nah, di dalam ruang publik IJTI ini kita akan membahasnya dengan Direktur Utama PT Manggis Elok Utama. Ini ada Bapak Asep. Selamat malam Bapak, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Tapi ini sahabat IJTI, sebelum kita nanti akan berbincang lebih lanjut dengan Bapak Asep, kita akan melihat terlebih dahulu sebuah video tayangan dari Manggis Sukabumi yang memang terekam oleh mata kamera IJTI. Selamat menyaksikan. Masih di ruang publik IJTI untuk sahabat IJTI dan kita akan berbincang nih, kita akan sapa terlebih dahulu ini Direktur Utama PT Manggis Elok Utama ya. Ada Bapak Asep Derajat. Kabar baik apa ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Manggisnya? Manggisnya sekarang lagi sepi Mbak. Oh lagi sepi. Waduh. Ini kalau saya ini kan pernah liputan juga tuh, memang yang pada saat itu Manggisnya sepi di masa pandemi ya Pak ya. Betul. Tapi yang hebatnya Manggis ini kan sudah berjalan ke Eropa. Betul. Dan juga Cina. Sebelum kita mengulas untuk ekspornya, saya pengen tahu dulu, memang Bapak sudah berapa lama Pak untuk fokus di Manggis ini? Saya udah berjalan 30 tahun ya. 30 tahun. Betul. Dari Bapak umur berapa Pak? 30 tahun ya. Bapak umur 30 tahun juga? Betul. Wow, luar biasa ya. 30 tahun fokus di Manggis memang pada saat itu. Fokus di Manggis. Itu dari nol mendirikan sendiri apa gimana Pak? Saya dulu punya orang tua ya. Iya, kebetulan dia orang Taiwan juga. Iya. Beliaulah yang membimbing kami gitu kan. Sampai kita tahu pasar-pasar di Asia, Eropa. Oh iya. Jadi pada saat itu juga Bapak langsung, maksudnya pada saat dengan orang tua itu dibimbing, Bapak langsung terjun ke lapangan atau seperti apa? Saya dulu cuma
koleksi manggis aja ya kan dari beberapa Iya. daerah ya kan untuk dikirim ke negara tujuan. Oke, berarti yang pada saat itu berarti diajarin, maksudnya Bapak langsung di bagian pertanian ya? Enggak, kalau saya lebih di produksinya ya kan. Produksinya. Iya. Bapak sebelumnya punya basic untuk di pertanian manggis? Nggak ada. Enggak ada. Nggak Jadi ada. jadi dulu pada saat enggak maksudnya enggak perkuliahan memang di bidang pertanian gitu. Enggak, hukum saya dulu. Hukum. Dari hukum kita beralih ke manggis ya. Betul. Beralih ke manggis. Tapi sempat ini enggak Pak, maksudnya sempat merasa enggak cocok enggak sih maksudnya sama manggis Kebetulan sebelumnya? saya sangat mencintai alam ya. Iya. Itu kan manggis juga salah satu produk alam ya kan. Jadi bagaimana kita mengembangkannya seperti itu. Apa yang Bapak peroleh, ilmu yang peroleh pertama kali dari orang tua untuk manggis? Disiplin kerja ya. Disiplin kerja seperti satu apa? pemahaman juga apa yang mau kita kerjakan. Beliau itu sangat apa ya, mengajarkan bagaimana kita memahami apa yang kita kerjakan. Untuk tetap fokus pada Ya, satu tujuan itu. Satu tujuan itu. Sampai akhirnya ini manggis waktu pertama pemasarannya kemana dulu pas sebelum diekspor? Sebelum ini saya juga langsung ekspor ya. Kebetulan saya waktu itu negara tujuannya Taiwan. Sebelum Cina kita ada kirim ke Taiwan. Kalau untuk kualitasnya sendiri Pak, kualitas manggis nih di Sukabumi bisa memang tembus sebagai komoditas ekspor, karena kan memang orang tua Bapak juga kan dari Taiwan, tapi kan maksudnya tidak bisa untuk langsung mengekspor ke sana dong, perlu memperhatikan kualitas juga ya Pak ya. Ini untuk kualitas yang bisa menembusnya itu seperti apa Pak? Jadi kita juga tahu spek ya, spek apa itu sih yang mesti kita kirim. Jadi kita belajar dari sana ya kan. Kita juga ada tahu beberapa lokasi. Ya akhirnya saya sampai juga ke ini Manggis Sukabumi ini juga kan. Iya. Kebetulan Manggis Sukabumi ini mempunyai kualitas yang bagus. Satu, dia mempunyai tekstur yang lembut, isi yang bagus, kuping yang bagus, dan itu kriteria dari ekspor manggis itu sendiri. Gitu. Jadi memang pada saat awal untuk mencoba untuk mengekspor pun itu kualitasnya Memang sudah bagus. bagus untuk di Sukabumi. Iya. Sampai sekarang Pak di Sukabumi berarti udah punya berapa perusahaan? Saya ada tiga packing house ya di Sukabumi. Sukabumi untuk ini. di Sukabumi Iya. ini. Nah, tapi untuk si daerahnya sendiri nih Pak, daerah mana aja sih Pak yang menjadi sentra manggis untuk di Sukabumi ini? Untuk Sukabumi, Mangkalaya, Cantayan, Cikembar. Betul. Memang seperti apa sih Pak yang dipilih? Memang maksudnya kan Sukabumi ini luas ya Pak ya. Betul. Di kotanya pun ada, tapi memang kabupaten yang menjadi sentranya. Betul. Kenapa Pak? Karena ya di sana lah ininya manggis itu banyaknya di sana gitu kan. Di 3 daerah itu. Ada juga sih kayak di Jampang, di Pelabuhan Ratu juga ada. Sampai ke perbatasan perbatasan Banten dengan Sukabumi juga ada, tapi nggak sebanyak di Cantayan sama di sentra Di sentra Mangkalaya seperti ini gitu. Ada hal yang menjadi perhatian khusus Pak, maksudnya yang ini tuh bisa untuk menjadi sentra manggis nih misalnya? Kebetulan kami ini mempunyai kelompok tani, kelompok binaan. Nah di sanalah kita membina mereka bagaimana mendapatkan manggis yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Jadi pada 30 tahun yang lalu pun itu memang sudah di Cantayan. Enggak, kalau Cantayan saya Sukabumi itu saya bekerja di tahun 95 ya, 25 tahun ke belakang. 95 Iya. kebetulan saya belum lahir. Nggak tahu masih jadi apa. Betul. Berarti waktu tahun 95 itu Di Cantayan saya pertama ini. di Cantayan. Betul. Dan kemudian di daerah Mangkalaya. Daerah Mangkalaya. Daerah Kebetulan Mangkalaya. packing house saya juga ada di Mangkalaya. Di Mangkalaya. Ya, betul. Sentra terbesar, packing house terbesar di Sukabumi di mana Pak? Untuk pemeriksaan sih, untuk pemeriksaan sih di Mangkalaya. Di Mangkalaya. Karena di sana kita ada laboratoriumnya, Wow. untuk penelitiannya, gitu kan. Yang untuk Sukaraja itu untuk semacam collecting house, tapi dia lebih besar dari Mangkalaya.
Lebih besar dari Makalaya. Ini kalau misalnya saya sebagai orang awam dalam pertanian, Pak ya. Betul. Maksudnya sampai memang kalau kita mengekspor tadi kualitasnya pun harus bagus. Betul. Tapi yang ada di lab, hal apa saja Pak di lab itu yang harus diperhatikan hingga manggis ini bisa untuk diekspor? Jadi lab itu bagaimana kita kan ada regulasi ya dari Cina bahwasannya di manggis itu tidak ada kutu putih. Oh iya. Iya kan seperti Saya itu. beli di pasar kadang ada yang putih-putih. Ya, Oh berarti betul. kalau itu tuh terbilangnya kurang bagus. Enggak, kita bersihkan di sana. Oh dibersihkan. Kemudian apa lagi Pak? Banyak sih yang kita kerjakan ya kan. Jadi kita juga belajar bagaimana kan selama ini kan kalau ada curah hujan terlalu banyak juga ya kan. Iya. Sehingga timbul getah kuning di dalamnya ya kan. Oh iya. Seperti itu kita pelajari bagaimana mengatasi hal-hal tersebut seperti itu. Oh, untuk yang seperti itu pun juga dibersihkan. Jadi Iya. memang harus sangat bersih sekali untuk kualitas ekspor. Betul. Luar biasa ya, ternyata seperti itu. Dan kalau ini saya mau tanya nih untuk mengenai ekspor, berapa banyak sih Pak manggis memang diekspor ke luar negeri sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi Paling banyak. kita setiap harinya sekitar 100 ton sampai 120 ton. Wow, itu dari Sukabumi aja? Enggak, kalau Sukabumi paling kita dapat sekitar 5 mobil, sekitar 20 tonan. 20 ton. Iya. Tapi untuk di Indonesia sendiri berarti sudah berapa perusahaan Pak sampai sekarang? Saat ini ada 60 perusahaan lebih ya. Wow, dari 30 tahun. Ya. 60 perusahaan itu ada di mana saja Pak? Oh, maksudnya yang bergerak di manggis? Yang atau bergerak di bidang manggis? Kalau untuk perusahaan kami sih cuma satu ya. Cuma satu. Kalau di manggis daerah mana aja berarti? Kalau manggis ya. Kalau untuk manggis saya ada Tasik, Tasik. ada Bogor, ada Cianjur, ada Bali, ada Lombok. Wow. Oke. Nah sekarang saat ini kita lagi kerja di Sumatera Barat, Mbak. Sumatera Barat. Itu baru. Enggak, kita udah dari dulu, dari tahun 95 kita udah masuk Sumatera Barat. Sumatera Oke. Barat, Riau, Sumatera Utara, ya kan? Sampai ke Jambi kita masuk. Bagaimana Pak itu cara untuk mengkolaborasikan dari semua daerah yang memang jauh Pak? Betul. Itu bagaimana? Apakah memang ada khas Bapak ciri tersendiri untuk mengelolanya? Untuk pengelolaannya kita kan ada packing house di wilayah-wilayah tersebut. Oh iya, Ya, Sukabumi tadi ada 3 packing house ya. Kayak di Sumatera Barat kita juga ada packing house, ya kan. Nah dari packing house sana ditarik ke Jakarta. Kebetulan kita ada unit-unit ini ya, mobil-mobil pendingin. Oke. Jadi dari si packing house setiap daerah itu pakai mobil pendingin dan dikirimkan semuanya ke Jakarta. Ke Jakarta ke Depok. Ke Depok. Ya. Berarti tadi pernah berapa banyak tadi Pak untuk ekspor? Kalau lagi normal sekitar 100 sampai 120 ton per hari. Per hari. Ya. Dan itu tuh ke beberapa negara. Nggak cuma satu negara aja, ke Cina. Itu pun masih kurang ya, permintaan masih kurang. Wow. Cina sebanyak itu Pak? Kalau Cina, kalau untuk kami aja, untuk satu perusahaan aja, untuk satu hari 10 kontainer itu masih kurang. Kurang. Ya, untuk kuota ininya untuk apa? Kita nutupi pasar masih kurang. Wow. Luar biasa. Tapi selain ke Cina berarti kemana lagi Pak? Ya, kita nggak ngerjain kemana-mana. Karena memang ke Cina juga Cina masih kurang. Masih kurang ya. Masih kurang. Kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan ekspor Pak, yang kekurangan itu punya cara tersendiri Pak, agar maksudnya yang tadinya kurang mungkin agar bisa terpenuhi untuk si ekspornya. Cuma kemampuan kami cuma segitu aja. Karena apa? Untuk pengembangan wilayah, pengembangan kawasan itu sangat lambat gitu, sangat lambat. Jadi untuk pemenuhannya ya kita cuma cukup segitu aja. Jadi memang di Indonesia ini ada beberapa perusahaan, bukan kita aja. Jadi kita adalah salah satu bagiannya gitu. Tapi untuk kalau untuk pengekspor nih Pak dari setiap daerah itu lebih banyak dari mana? Sukabumi. Eksportir atau apa? Eksportirnya. Eksportir Sukabumi cuma kita doang. Ya. Kalau untuk Bapak nge-ekspor nih, Bapak nge-ekspor dari tadi daerah-daerah yang memang Bapak ada dari Bali dan sekitarnya, itu kalau untuk Sukabumi sendiri itu termasuk pengekspor terbesar nggak? Enggak. Yang terbesar di daerah? Di Tasik. Tasik ya. Di sana satu Bisa hari kita bisa dapat sekitar
70 ton, 70 ton. ya. Wow. Sukabumi sendiri berapa, Pak? Paling 20 ton maksimalnya. Oh, lumayan. Ini ya. Iya. Termasuk kecil berarti terus gitu ya. Betul. Tapi 10 ton per hari bisa. Ya, 20 ton per hari. 20 ton per hari sebelum pandemi. Saya mau tanya. 1 tahun nih, hampir 1 tahun kita pandemi. Kemarin kita memang musim manggis, berapa ton yang Bapak berhasil kirim ke Cina? Sedangkan Cina kan Untuk saat ini? Iya. Untuk saat ini? Betul, untuk saat ini di masa pandemi. Untuk saat ini paling 1 minggu sekitar 5 kontainer lah. Berarti berapa? 1 minggu cuma 100 ton. 1 minggu Ya, 100 ton? Iya, 90 sampai 100 ton. Berarti kurangnya di sekitaran 40 ton ya Pak ya? Itu 1 Kalau minggu. satu minggu, kalau Iya. misalnya 1 hari tadi 20 ton. Enggak, 1 hari biasanya kita 100 sampai 120 ton. Oh iya benar, Ya, iya. Kalau di masa pandemi ini kita cuma 90 ton itu 1 minggu. Wow. Berarti drastis sekali ya Sangat Pak ya? drastis ya. Itu ke 50%-nya pun Nggak nyampe. iya. Cuma 10%-nya. Wow. Berarti memang sangat terpengaruh sekali ya Pak ya. Nah, ini untuk dari manggisnya ini sendiri berarti mulai ekspor dari 30 tahun yang lalu. Betul. Dari 30 tahun yang lalu itu pada awal-awal tahun mengekspor itu berapa banyak berarti? Dulu kita lagi belajar ya. Paling sekali kirim 5 ton. Oke. Paling banyak ya. Karena dulu pakai pesawat. Kalau sekarang udah Kita pakai kontainer. pakai Iya. juga. Itu kalau pesawat tuh alternatif aja. Dikala kita seperti mau Imlek, karena kita butuh kita butuh cepat barang sampai ya, kita pakai pesawat. Suka duka ekspor apa Pak? Tapi jangan lupa dijawab Pak ya. Nanti kita akan bahas kembali. Iya. Dan ini juga kita akan terus berbincang nih untuk sahabat IJTI dengan narasumber kita di malam hari ini. Namun sebelum itu kita akan jeda dulu sebelum nanti kita tanya nih suka dukanya dalam pengeksporan dan juga yang lain hal. Nah ini juga bagi teman-teman IJTI yang memang ingin bertanya, ingin langsung berinteraksi dengan kami, silakan untuk berikan pertanyaannya di Facebooknya IJTI Sukabumi. Kita akan kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Setelah 4 tahun tak bisa melakukan ekspor, Indonesia mulai mengirim buah manggis ke Tiongkok. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Kamis siang melepas ekspor buah manggis di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Bila sebelumnya ekspor manggis dari Indonesia harus terlebih dahulu transit di Malaysia dan Singapura, kini dapat langsung ke Cina. Sukabumi di Jawa Barat adalah salah satu daerah penghasil manggis utama Indonesia. Tidak sedikit negara yang meminta manggis asal kabupaten terluas di Pulau Jawa ini. Ekspor buah manggis ke beberapa negara diantaranya Cina ini dilakukan guna mesejahterakan para petani manggis. Yang dulunya transit Singapura dengan Malaysia, kami nego ketemu langsung delegasi China, kami minta langsung masuk ke China. Alhamdulillah hari ini sudah realisasi. Di sana permintaan banyak, yang penting kualitasnya harus dijaga. Jangan sampai bermasalah lagi. Ini upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani kita, meningkatkan kesejahteraan petani kita. Sentra penghasil buah manggis di Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, tahun ini menunda pengiriman ekspor manggis ke Tiongkok akibat wabah virus corona.
jual manggis itu ke pihak-pihak bos mungkin sementara ditunda dulu karena datangnya wabah corona itu jadi dampak. Jadi wabah corona itu udah merebah ke masyarakat, jadi petani manggis juga agak resah karena mungkin penjualan ekspor itu kayaknya agak tersendat. Itu tidak tahu apakah ada penyerapan dari pihak luar itu Cina, nggak tahu, atau dari pemerintah. Dan sahabat IJTI, kita masih ada di ruang publik IJTI. Saya juga masih ditemani oleh Bapak Asep ya. Nah, sebelum saya ngobrol lebih lanjut, saya ingin sapa dulu nih untuk sahabat IJTI yang sudah bergabung di media sosialnya di Facebook IJTI Sukabumi. Ini selamat malam, terima kasih banyak untuk Siti Nadia yang sudah bergabung ya. Terus juga terima kasih banyak untuk Aji Sabri hadir katanya. Ada Kang Jens juga, sehat ya untuk Kang Jens, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada dari Aimed Sudarsana, mantap Bali nonton katanya. Ini juga lanjut lagi, ada dari Iman, hadir katanya Pak. Tadi ada di mana? Lagi di Sumatera Barat ya. Lagi di Sumatera Barat. Tepatnya di Solok mungkin. Wow, ini sebagai apa Kang Iman ini? Dia driver juga dari dari perusahaan. Oh, driver. Ya. Driver perusahaan yang Sumatera sekarang. Iya, saya lagi bertugas di Sumatera. Sehat Kang Iman ya, selamat bertugas. Ini juga dari Ifram Purnamawira, sukses terus PT Manggis Elok Utama, sehat terus Pak Haji katanya. Amin, amin. Kemudian juga ini ada dari Andika, Cidadap Legok hadir. Cidadap Legok di mana? Cidadap Legok. Nanti saya cari di Maps ya. Kemudian juga ini Kang Jens. Oh, Kang Jens lagi di Banjarmasin ya. Baiklah, nanti saya akan sapa kembali untuk sahabat IJTI yang sudah hadir di media sosialnya IJTI Sukabumi. Saya akan berbincang lagi Pak. Tadi 30 tahun di ekspor manggis nih ya. Dan waktu kemarin mungkin sampai ke 100 ton dan sekarang 50% dari itu pun tidak terpenuhi betul. Ya. Suka duka yang dirasakan Pak 30 tahun menjadi pengekspor manggis seperti apa? Saya sukanya hidup saya masih ada guna untuk orang lain. Itu paling penting di hidup saya. Dukanya ya itulah ketika kita berjalan ya kan, lari dari desa ke desa, dari provinsi, dari kampung ke kampung ya kan. Ya seperti itulah, kita nggak tahu siang, nggak tahu malam, kita bekerja 24 jam waktu itu. Waktu musimnya ya kan, seperti itu. Kalau saya boleh tahu Pak, titik balik atau mungkin keadaan yang memang sangat bisa dibilang sangat terpuruk yang pernah dialami dalam pengeksporan manggis di selama 30 tahun ini. Tapi biasanya kan kalau titik balik itu menjadi pacuan untuk Bapak menjadi lebih bersemangat. Apa Pak yang menjadi titik balik Bapak? Dikala saya rugi ya, karena manggis ini tidak dijual putus. Jadi manggis ini dijual ke bursa. Oh ya. Sehingga kita juga ada ada risiko untuk rugi juga. Nah, terpuruknya dikala kita rugi ya. Dikala kita rugi, setelah rugi manggis juga nggak ada, karena siklus manggis ini ada siklus 5 tahunan per 5 tahunan, di mana tahun kelima itu seperti ini kondisinya. Tidak ada untuk mengekspor pun tidak terpenuhi seperti kuotanya, biasanya. Ya seperti itu. Untuk cari 5 ton manggis saja seperti apa sekarang? Kita lari-lari udah sampai ke Sumatera, sampai ke mana ya kan? Untuk mencari 5 ton manggis. Kalau ekspor tidak terpenuhi, seperti apa Pak yang didapatkan? Sebetulnya kita juga nggak ada kuota ya kan, tergantung kemampuan kita. Tapi kembali lagi kita mesti berjuang untuk memenuhi pasar. Oke. Seperti itu kan, kita ada langganan ya kan, yang mesti terpenuhi kan, seperti itu. Tadi titik baliknya adalah kerugian yang pernah dialami. Betul. Sebesar apa kerugian yang pernah Bapak alami? Sampai MM-an ya. Wow, 2M ada? Lebih. Iya. Saya lihat 1M aja belum pernah Pak. Tili 3, 4. Lebih 4M pernah mengalami rugi. Lebih dari itu. 5 lebih dari itu, di atas 10 pernah. Di atas 10M. Iya. Itu karena apa Pak?
Karena kita ini ya, satu kondisi pasar juga kurang baik, kita masuk juga ya kan. Karena manggis ini kadangkala diawali dari daerah-daerah yang memang kualitasnya kurang baik. Apabila dikirim ke sana ya kan kualitasnya jauh berkurang gitu. Gitu. Jadi kriterianya juga nggak masuk gitu. Jadi kita jual rugi juga. Kadangkala ada gangguan buah lain ya kan, seperti leci lebih banyak di sana ya kan, buah-buah lain, jadi sehingga mereka untuk ngangkat harga itu nggak mungkin gitu, karena ada persaingan buah lain. Cina kan menghasilkan leci juga. 10M, ya ampun Sobat IJTI, saya untuk ngebayangin aja belum pernah ngebayangin 10M, belum pernah ngelihat 10M itu seperti apa. Tapi 10M itu memang pada saat yang sama untuk kerugian 10M itu. Jadi per satu musim ya. Per satu musim rugi 10M. Tapi untuk tadi kelompok tani tetap memang harus kita penuhi juga berarti ya Pak ya. Itu ada dukungan terbesar dari mana Pak saat mengalami kerugian seperti itu? Sebetulnya kita juga kadangkala kita ada dukungan dari pasar juga ya kan, bagaimana kita supaya bisa bekerja kembali seperti itu. Dan itu menjadi pacuan Bapak, nggak pernah ngerasa nyerah gitu Pak? Enggak. Apa yang menjadi patokan Bapak untuk tidak berhenti menyerah saat Bapak mengalami kerugian besar loh Pak, itu 10M? Karena di bawah saya ya kan ada orang kerja. Bagaimana saya mempertahankan mereka untuk tetap bekerja? Bagaimana kita bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain ya Pak ya? Betul. Dan itu yang menjadi penyemangat Bapak. Ya. Luar biasa sekali sahabat IJTI. Ini sebagai seorang eksportir nih Pak, apa sih kewajiban yang memang harus dipenuhi kepada kelompok tani yang tadi memang banyak kelompok tani yang Bapak Bapak rangkul, dan apa sih yang tertuang dalam kontrak kerja, atau mungkin sifatnya ini kelompok tani itu hanya sebagai pekerja lepas kah atau seperti apa Pak? Jadi kita tuh dengan kelompok tani itu ada MOU ya. MOU. Nah di sana kalau kita bikin satu MOU ya kan, ada satu kesepakatan, kita mesti komitmen. Seperti apa komitmen yang Bapak gunakan? Ya mau mati mau hidup di pasar kita tetap bekerja. Satu itu, keduanya kita juga ada kewajiban untuk membina kelompok tani itu sendiri, seperti itu. Apakah ada binaan khusus yang perusahaan Bapak lakukan untuk kelompok tani sebelum mereka mungkin bekerja pada saat ada kelompok tani yang mungkin dikatakan baru nih? Untuk ini lebih ke ini sih, kadangkala kita ada seperti dengan kujang ya. Kita ada terobosan ya kan, ada kerjasama bagaimana kita bikin satu satu wawasan yang memang untuk perbaikan quality seperti itu ya kan, seperti itu. Jadi banyak hal sih yang kita kerjakan. Berarti juga ada pelatihan untuk kelompok taninya pun juga ada. Salah satu pelatihannya apa Pak yang Bapak ini? Ya untuk ini SOP seperti panen dan pasca panen. Seperti apa? Terus ya seperti bagaimana sih kita ngambil buah supaya kualitasnya bagus, bagaimana kita memperlakukan buah supaya kualitasnya bagus. Ada tata cara khususnya juga? Ada. Memperlakukan buah aja ada tata cara khususnya agar bagus ya. Memperlakukan orang juga harus ada untuk sahabat IJTI agar orang jadi lebih baik juga kan kualitasnya. Nah, kelompok tani ini Pak, tadi kan Bapak ini kita sudah ngobrol tadi, ada beberapa perusahaan eksportir di Sukabumi ya Pak ya, untuk perkembangannya sendiri. Nah, untuk kondisi saat ini Pak, kenapa sih bisa berkembang dan juga bertambah dengan pesat untuk eksportir di Sukabumi? Jadi regulasi memang pemerintah sekarang mempermudahkan untuk ekspor. Dari tahun 2016 lah ya. Sudah sangat mudah untuk eksportir. Untuk ekspor. 2018 terjadilah banyak eksportir yang memang masuk ke sana ke bidang ke komoditas ini gitu. Dan apa yang pertama mungkin mempengaruhi dari perusahaan Bapak pada saat banyak eksportir? Sebetulnya gini ya. Jadi kadang-kala perusahaan itu kan ada yang komitmen ya. Betul. Dimana
kita registrasi packing house, berarti kita ada kelompok tani. Di mana ada kelompok tani, kita mesti komitmen untuk membina mereka bagaimana menjadi mitra yang baik, ya kan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik, lebih baik lagi. Nah disinilah ya kan kadang-kala apa yang kita kerjakan, karena mereka juga nggak ada kewajiban ke sana, seperti nggak ada kewajiban ke sana, sehingga kualitasnya berantakan juga. Apa yang kita bina akhirnya berantakan juga gitu. Jadi memang kita harus tetap fokus pada komitmen ya Pak ya. Komitmen, betul. Fokus pada komitmen. Nah, kalau untuk regulasi di Indonesia ini sendiri Pak, memudahkan eksportir hingga akhirnya banyak eksportir yang dadakan yang muncul. Betul. Berarti ini juga mempengaruhi juga Sangat untuk regulasi. Ya, akhirnya tidak jadi timbul persaingan yang tidak sehat. Oke, dan Bapak alami itu di Sukabumi? Saat ini ya. Iya. Saat ini ya. Yang terasa sangat berat itu dari apa ya Pak? Karena mereka kadang-kala karena ingin mendapatkan barang ya kan, itu udah masa bodoh dengan kualitas. Oke. Kebanyakan seperti itu. Tapi perusahaan Bapak tetap untuk kita ada SOP ya, kita kualitas ya, tadi. untuk kualitasnya. Dan memang semuanya harus ibaratnya yang lain mungkin untuk mengejar kuantitas. Betul. Tapi Bapak fokuskan kualitas. Kualitas, betul. Karena kuantitas mungkin bisa dicari di daerah lain juga ya. Betul. Tadi karena ada Bali. Ada, betul. Oke, seperti itu. Dan kalau di masa pandemi ini nih Pak, pasti kan juga tadi ekspor juga tidak ada mencapai 50% pun juga enggak ya Pak ya. Enggak, betul. Kerugian apa saja berarti yang diderita pada saat di masa pandemi ini? Karena gini ya, seperti di transportasi yang sangat fatal. Oke. Kalau dulu pesawat kosnya cuma $1, sekarang udah sampai $1 lebih. Wow. Seperti ongkos pesawat aja sekarang nyampe di 23.000 ya. Oke. 23.000 per kilo, 23.000 per kilo. Kalau dulu cuma berapa gitu. Terus kelangkaan pesawat juga. Oke. Sehingga jadwal kita juga nggak ini. Kadang-kala kita delay. Akhirnya barang tertahan untuk tidak bisa dikirim pada saat itu juga gitu. Tapi ada cara yang memang mungkin Bapak alihkan pada saat Bapak mengalami kos yang kurang baik. Sebetulnya Strategi apa yang Bapak gunakan? strateginya ya kita juga meminimalisir. Akhirnya kan kita minimalisir pekerja ya kan, akhirnya seperti itu. Dan itu juga Ya dampaknya ya ke pekerja juga. Ke pekerja juga berarti ya. Nah Pak, kalau untuk regulasi ekspor yang memang di Indonesia tadi ya Pak ya, ditambah lagi mungkin di masa pandemi ini yang tadi mengalami kerugian dari segi cost juga Pak. Tapi bagaimana perusahaan Bapak masih tetap bisa bersaing? Sebetulnya ya kita di Manggis ini beda ya dengan komoditas-komoditas lain. Ya. Kita tidak memperdulikan kos, bagaimana kita bisa mengirim Manggis itu sendiri gitu. Iya, berarti jadi seolah-olah dipaksakan gitu. Karena kita ada kewajiban untuk memenuhi pasar. Oke. Dan kemudahan kalau untuk seperti ini, apakah ada kemudahan yang pemerintah berikan, Pak? Alhamdulillah ya, di saat pesawat lagi susah, alhamdulillah Garuda bantu kita. Oke. Ada Garuda yang memang dikhususkan untuk Manggis ke Cina. Jadi saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Garuda Indonesia. Dan itu dibantu berarti dari sejak jadi Garuda itu sendiri menyediakan, karena kelangkaan pesawat, menyediakan kargo khusus untuk Manggis. Oke. Kargo khusus untuk Manggis. Dan apakah ekspor dengan kargo menggunakan perairan? Bapak menggunakan perairan juga nih. Juga itu didirect ke Cina. Sebetulnya gini ya, kalau perlu untuk pelayaran, kalau dulu rata-rata daerah ke Cina, sekarang karena kurang muatan banyak yang singgah. Ya kan? Jadi akhirnya kepastian kedatangannya itu nggak pasti gitu. Saya ada beberapa kontainer kemarin juga kena juga, mestinya 10 hari nyampe, 20 hari baru nyampe, sehingga komoditas itu sendiri jadi rusak gitu.
Oh iya, betul. Kalau manggis ini, daya tahan manggis ini sampai ke pasar itu 13 hari itu masih bisa ya, masih normal. Tapi kalau udah lebih dari 13 hari itu pasti rusak. Dan itu dikembalikan lagi? Enggak, dijual di sana berapa lakunya. Oke. Itu pada saat ini, sekarang pun juga ya itu yang dialami? Ya, sekarang ini seperti itulah yang kita alami. Oke, tapi kalau misalnya lebih memilih nih Pak, antara cost yang lebih efisien ini penerbangan atau pelayaran? Ya pelayaran lebih mudah. Dia 40 juta itu untuk satu kontainer itu isinya sekitar 20 ton. Kalau untuk penerbangan berarti lebih ya jauh lebih mahal. Kalau penerbangan 23.000 per 1 kilo. Oh. Pelayaran tadi satu kontainer ya? Satu kontainer 40 juta. Isinya 20 ton. Tapi pada saat tadi kan maksudnya kan ada sampai mengalami kemunduran waktu, Pak. Ya. Nah, itulah yang jadi kendala saat ini seperti itu. Karena kepastian ininya nggak bisa dipastikan gitu untuk sampai ke negara tujuannya. Oke, jadi ternyata sahabat IJTI ya, suka dukanya dalam mendirikan perusahaan ini pun sangat besar sekali ya, yang memang kita harus mempunyai strategi yang bagus, terus juga kita harus mempunyai fokus, dan tadi juga kita harus mempunyai komitmen yang kuat juga. Nah, kita akan ngobrol lagi nanti dengan bapaknya, dan tetap untuk menyaksikan Ruang Publik IJTI, Pak Asep. Nanti kita akan ngobrol lagi setelah tayangan yang berikut ini. Masih di Ruang Publik IJTI untuk Anda, dan terima kasih banyak masih menyaksikan Ruang Publik IJTI ya. Kita akan sapa kembali ini yang sudah bergabung di media sosialnya di Facebook IJTI Sukabumi. Tadi ini ada Zara Azrilia, sehat terus bosku katanya. Ini juga ada dari Coach Lakmaung, moga tetap sehat, panjang umur, makin lancar jaya. Amin ya Pak Haji. Semoga timnya juga tetap sehat, panjang umur, makin lancar jaya, rezekinya juga lancar. Amin. Terima kasih banyak ya. Dan ini juga ada dari Abah Salma, semoga berkah. Ada dari Adi Hidayatullah, terima kasih sudah menyaksikan. Kemudian juga dari Kadek Sinta, ada ini juga Tabanan Bali nonton. Salam Big Boss. Tabanan. Oh, di Bali di Tabanan. Di Tabanan, betul. Berapa karyawan Pak di sana? Di sana sekitar berapa ya? 30-40 di sana ada. Wow, kelompok taninya besar juga di sana. Di sana banyak juga kelompok tani yang kita bina. Oke. Tabanan Bali, semoga sehat terus ya, dan lancar selalu untuk manggis di Bali sana. Ini juga kemudian ada dari Mugi Ugus, semoga lancar terus ya Pak Haji. Anggi Dwi Saputra juga terima kasih. Ini Sumatera Barat hadir. Wow, Sumatera Barat, tapi bagus juga nggak sih Pak? Kalau untuk saat ini bagus. Bagusan Sumatera Barat apa Sukabumi kalau untuk di cuaca yang seperti ini? Sama aja sih Mbak, relatif ya. Relatif bagaimana lokasinya. Seperti Sukabumi juga ada lokasi yang kurang bagus juga ada. Sumatera Barat begitu pun, Sumatera Barat juga seperti itu. Oke. Sumatera Barat juga pokoknya sehat-sehat ya semuanya. Ini dari Wang Chunying juga ikut bangga. Eka Ardiansyah, kami selalu berdoa semoga kita terus bekerja, sehat, sukses, dan juga berjaya sepanjang musim. Selalu berdoa terbaik dari Katak Marunda. Katak Marunda mana tuh Pak? Depok ya. Oke. Depok Jakarta. Depok Jakarta, saya kurang main berarti ya. Tapi kapan saya main ke sana. Aduh. Oke. Ini juga dari Dadan Rasidik.
hadir dari Sumatera, PT Manggis Elok Utama sukses terus, amin ya. Terus juga air blasting nih dari Eka Hardiansyah juga katanya. Kang Jens juga terima kasih banyak loh masih menyaksikan. Ini juga dari aku nih, alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan juga terima kasih untuk selama ini nih untuk Pak Haji katanya, semoga Bapaknya juga selalu berikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya. Abah Salma juga ini Purwakarta hadir. Terima kasih banyak untuk Purwakarta dan semuanya, ini luar biasa ya. Kita live di Sukabumi yang hadir dari Bali, dari Purwakarta, Sumatera Barat. Dari mana lagi nih? Dari ada Gi juga dari Bandung hadir. Terima kasih banyak. Salam dari Sukabumi ya. Nah, Pak, kalau tadi kan lika-liku sudah dirasakan selama 30 tahun menjadi pengekspor manggis ya Pak ya. Harapan Bapak nih Pak, yang saat ini kan pemerintah tadi sudah membantu ya Pak ya. Betul. Harapan Bapak pada pemerintah Indonesia dalam bisnis Bapak seperti apa? Untuk sebetulnya sih lari ke regulasi ya. Bagaimana kita bisa lebih bekerja dengan baik. Ya kan? Ya, mudah-mudahan komitmen kemitraan antara eksportir dengan kelompok tani, itu yang saya harapkan seperti itu. Terus saya juga berharap pemerintah juga bantu kami ya kan. Karena apa, udah bertahun-tahun kami diterpa rugi. Betul. Jadi untuk move onnya ke depannya ya mudah-mudahan ada kredit lunak gitu. Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini ada yang nonton gitu kan. Iya. Dan ada apa lagi Pak yang memang menjadi harapan apalagi di masa pandemi seperti ini? Apa ya? Ya semoga pandemi ini lekas berlalu lah ya, biar kita bisa normal kembali. Betul, itu ya amin, kan? amin. Tapi kalau untuk di masa pandemi ini Pak, memang kan kita juga nggak tahu ya Pak ya, kapan ini pandemi akan berakhir. Harapan Bapak nih Pak sebagai pengekspor, meskipun memang di masa pandemi, seperti apa harapannya? Harapannya ya buah juga keluar ya kan, karena di masa pandemi di ekspor buah-buahan ini sebetulnya pengaruhnya nggak begitu besar, cuman karena itulah ada banyak kendala sih. Kendalanya ya seperti di transportasi ya kan, baik laut maupun udara. Tapi alhamdulillah saya sekali lagi berterima kasih kepada Garuda Indonesia yang telah membantu kami dari komunitas manggis ya. Karena dengan bantuannya lah semuanya bisa lancar begitu. Dan kalau untuk di saat ini kan mungkin juga manggis tidak pernah kan tidak ada buah. Pernah 2017 kalau nggak salah. 2017 tidak ada buah. Tidak ada buah. Itu pengalihannya Bapak seperti apa? Kami ini yang ada pekerjaan gitu, karena kami ini hanya dengan komoditas itu sendiri, cuma komoditas manggis yang saya kerjakan. Untuk kedepannya ada rencana juga mungkin Pak, selain ada kita juga udah ini ya dengan buah naga ya. Buah naga. Betul. Itu di Sukabumi yang akan di luar. Bukan, di Banyuwangi. Dan ini sudah sampai sejauh mana untuk prosesnya sendiri Pak? Kemitraan juga udah terbentuk, kita juga ada menyiapkan packing house, semuanya tergantung nanti izin dari Cina ya. Oh, izin dari Cina. Kalau dari Indonesia, alhamdulillah kita sudah. Dukungannya sangat baik sekali. Berarti pada saat untuk apa yang mungkin paling tersulit kali ya untuk perizinan dari Cina Pak? Sebetulnya sulit sih enggak ya, cuma karena kondisi ini aja, pandemi aja, jadi karena mereka WFH ya, sehingga semuanya nggak begitu lancar. Nah, dan juga cuaca seperti ini, Indonesia juga masih mengandalkan cuaca dalam masa panen ya, pastinya Pak ya. Dan juga itu sangat berpengaruhi terhadap kuantitas maupun juga kualitas. Mungkin ada harapan Bapak? Harapannya sih mudah-mudahan manggis ini menjadi industri bagi bagi Indonesia itu sendiri. Bagaimana sih apa yang dilakukan Thailand seperti itu. Terima kasih Bapak ya, dan sudah hadir di sini. Mudah-mudahan Bapaknya juga sehat terus. Amin. Untuk manggisnya juga lancar, ekspornya lancar lagi, panennya juga semoga lancar ya Pak ya. Salam buat keluarga di rumah Pak.
Iya, dan untuk sahabat IJTI juga terima kasih banyak yang sudah bergabung. Tadi dari Bali, dari Banjarmasin, dari Bandung. Luar biasa, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tetapi terima kasih banyak sudah nonton, sudah ikut bergabung berdiskusi bersama kami di Ruang Publik IJTI. Jangan lupa nih untuk sahabat IJTI, tonton terus untuk Ruang Publik IJTI di setiap hari Senin di pukul 8 malam di Facebooknya IJTI Sukabumi. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagramnya nih. Kita ada Instagram di @officialijti Sukabumi. Jangan lupa untuk di subscribe juga channel YouTube kami di @IJTI Sukabumi Channel. Nah, dari pembahasan hari ini nih Pak, dan juga sahabat IJTI, banyak sekali yang mungkin jadi pembelajaran untuk kita. Dan hasil dialog bersama Direktur Utama PT Manggis Alok Utama ini ada Bapak Asep Derajat. Terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Ternyata sahabat IJTI, dunia eksportir ini memang sangat menjanjikan juga. Namun saat masa pandemi ini adalah masa ujian berat juga bagi sang eksportir mengadu nasibnya. Nah, pada saat seseorang berada dalam suatu bidang, kita harus bisa untuk mempertahankannya dan juga kita harus bisa mengambil resiko. Tadi Bapak sempat rugi hingga ke 10M, tetapi yang menjadi terkuat untuk penyemangatnya adalah karyawannya. Di mana pada saat seseorang itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, disitulah seseorang itu bisa kuat dan juga untuk tetap fokus serta untuk tetap mempertahankan kualitas yang menjadi utama. Untuk Anda, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Saksikan terus Ruang Publik IJTI karena kita yang membahas dan Anda yang menilai. Saya Demus Lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Publik IJTI di setiap hari Senin jam 8 malam sampai jam 9 malam. Karena kami membahas, Anda yang menilai.
want you to